Pemirsa, akhir-akhir ini marak muncul merek dan gerai minuman kekinian seperti boba dan minuman fusion. Selain brand dari luar negeri, ternyata ada juga beberapa produsen lokal yang ikut meramaikan pasar minuman yang digandrungi anak-anak muda. Seperti apa pengusaha lokal ini membangun bisnis minumannya? Kita akan bahas selengkapnya. Saya Luisa Kusnandar dan Anda menyaksikan Creative Money. Agustus 2018, Kokumi hadir menyapa pecinta minuman boba. Sang pendiri, Jacqueline Karina, adalah seorang lulusan Food Science and Technology Universitas Pelita Harapan. Lewat Kokumi, Jacqueline mengusung konsep spread happiness agar minumannya membawa kebahagiaan bagi konsumen. Terinspirasi dari Jepang, Jacqueline menciptakan sendiri berbagai varian rasa untuk Kokumi. Gerai pertama Kokumi di Green Lake mendapat sambutan hangat dari konsumen. Kini Kokumi telah hadir dengan 30 cabang di Jakarta dan 30 lainnya di luar kota. Ya, untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Kokumi, kita akan langsung panggil sang pendirinya, Jacqueline Karina. Halo, selamat datang Jacqueline. Halo. Silahkan duduk di sebelah sini. Gimana kabarnya nih? Baik. Ngobrol-ngobrol soal Kokumi ya, ini kelemahan terbesar saya sebenarnya pemirsa, karena saya pecinta banget sama minuman yang manis-manis, terutama bubble tea. Akhirnya hari ini disuguhin juga macem-macem lagi, colorful banget. Oke, aku pengen lurusin aja nih misconception-nya, karena selama ini banyak yang mengira kalau Kokumi itu brand Jepang. Jadi ternyata bukan ya? Bukan, Kokumi itu brand lokal sih, bukan brand Jepang ya. Jadi beneran Jacqueline dari awal Jacqueline yang create ini brand? Iya, semua dari branding sampai semua menunya sih. Kenapa kemudian Jacqueline namain Kokumi gitu, ala-ala Jepang banget? Kenapa? Alasannya tuh begini, jadi waktu itu belajar ke Jepang kan, belajar tentang rasa ke Jepang. Tahun 2017 itu Jepang mengeluarkan term baru untuk rasa namanya Kokumi. Jadi kalau kita udah tahu sour, salty, sweet, bitter, dan rasa-rasa yang 6 rasa lain ya, ada spicy, lalu ada yang ke-6 adalah umami, yang ke-7 adalah Kokumi. Nah, tapi Kokumi ini baru dikeluarkan termnya itu tahun 2017. Jadi senses kita kalau dalam arti Kokumi ini ada sebenarnya ada 7 ada rasa. 7, yang ke-7 adalah Kokumi. Nah, artinya Kokumi itu lidah kita bisa merasakan 6 sense yang lain dalam satu waktu, plus mouthfeel and thickness. Itulah kenapa dinamain Kokumi, karena minuman ini represent itu. Mouthfeel and thickness itu gimana sih, kalau bisa Jacqueline lebih jelasin lagi, deskripsikan itu maksudnya gimana gitu? Mouthfeel and thickness itu maksudnya itu kalau memang diminum Kokumi itu rasanya tebal, jadi creamy banget lah, creamy banget. Dan memang bisa ngerasain bitternya dari tea ya, bitternya bisa dari tea, bisa dari kopi, terus bisa ngerasain sweet and sour dari buahnya, terus bisa ngerasain salty-nya juga, ada umaminya juga, even spicy-nya bisa ngerasain karena saya ada beberapa komponen pakai daun mint. Resepnya tuh dari mana sih, Jacqueline? Resepnya kreativitas sendiri sih, jadi kita Kokumi itu konsepnya natural, jadi colorful and natural. Jadi gimana caranya kita create minuman yang menarik, ada differentiation, jadi kayaknya berbeda, unik, belum pernah ada di pasaran, tapi bahan-bahannya natural dan warna-warnanya itu dari bahan baku yang ada di alam. Contohnya kayak warna ungu ini, itu dia asalnya dari bunga. Jadi bunga biru kita seduh jadinya warna biru, dan kita kalau dia bereaksi dengan asam, jadi kita dengan perasan lemon dia bisa berubah warna jadi ungu. Ini emang ciri khasnya Kokumi ya, karena kan kalau bubble tea gitu misalnya kan rata-rata warnanya begitu-begitu aja, tapi Kokumi emang sangat identik dengan warna-warninya. Warna-warni, iya. Ini emang salah satu brand differentiation yang sudah dipikirkan sama Jacqueline gitu. Iya, karena gini, waktu pertama mulai Kokumi itu saya udah tahu target saya maunya anak muda, jadi children dan Gen Z and millennial, jadi young people. Nah, tapi kita menemukan new age problem. Ya, new age problem itu bukan lagi kebutuhan-kebutuhan primer, terutama di kalangan lifestyle dan middle up atau ya zaman sekarang ya, Gen Z dan milenial. Tapi mereka udah punya deeper feeling problem, seperti mereka ada anxiety, depression, loneliness, boredom, low self esteem. Nah, itu yang berat kita sekali ini berat. Ya? Jadi dari story anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang begitu. Nah, dari masalah anak muda ini kita mau memberikan mereka happy. Jadi vision kita itu adalah spread the positivity dan spread the happiness gitu. Dari situ
kita survei ke 300 orang di kampus-kampus, ke target market lah ya, high school, di SMA, SMP, anak-anak kuliah, kita survei gitu. Jadi kalau kalian ingat happy, pengen bahagia, coba kasih saya satu kata apa sih yang menggambarkan bahagia. Satu kata sama dengan bahagia. Ternyata gak ada yang jawab money, jadi tidak ada satu pun yang jawab uang. Wow. Atau mungkin anak muda kali, jadi jawabannya belum uang, iya. cinta mungkin gitu. Iya, jadi mereka jawabnya tuh yang bikin happy sama dengan atau bahagia itu sama dengan warna, balon, memori masa lalu yang bahagia, relationship yang baik, terus healthy, nature, ice cream, balon. Nah dari situ kita konsepkan, kita pengen ada warna-warni, kita pengen dari natural, kita pengen ada rasanya ada seperti es krim, kita pengen rasa-rasa yang membangkitkan memori-memori yang indah. Itulah kenapa jadi inspirasi menunya. Ini awalnya nih Jacqueline, gerai pertamanya tuh dibuka di mana sih? Gerai pertama di Green Lake City, jadi di ruko gitu sih. Kenapa pilih di lokasi itu? Karena waktu kita merintis usaha pertama, jujur sih untuk langsung dapat tempat di tempat-tempat yang pusat keramaian itu agak berat. Karena kan brand pertama ya, jadi kan kita butuh membuktikan diri kita dulu. Jadi yang paling mudah waktu itu ya kita cari ruko aja sih. Modal awalnya perlu berapa sih untuk membuka gerai minuman fusion seperti ini? Kalau saya buka Kokumi dengan semua menu ya, development, menu, branding, dan satu cabang itu 600 juta sih. Wow, berat juga ya? Iya, tapi itu udah dengan branding konsepnya dan develop R&D ya. Dari 600 juta ini sebagian besarnya tuh untuk apa sih? Sebagian besar ya, store. Store? Iya, store sendiri 400 juta. Wow. Iya, dengan mesin-mesinnya ya, kitchen. Kenapa Jacqueline memutuskan untuk invest gitu banyak untuk desain interiornya dan brandingnya begitu? Karena goalnya itu kan kita mau spread the happiness. Jadi ya kita all out aja gitu. Jadi konsepnya itu kan dia store-nya dan booth-nya juga eye-catching. Terus identik dengan neon-neon dengan kata-kata yang positif. Seperti kata-kata yang meningkatkan kepercayaan diri dari anak-anak muda. Contohnya love yourself unconditionally, contohnya. Atau pay the bitter with glitter. Maksudnya ketika kita disakiti jangan balas menyakiti, tapi dengan glitter aja, dengan bersinar aja gitu. Nah itu konsepnya itu memang ada harganya lah gitu. Hebat sekali ya. Jadi orang-orang yang minum ini nggak sekedar minum untuk happiness sementara, tapi juga relate gitu ya. Ada relate dengan ke feeling. Sebenarnya kita mau catch the feeling gitu. Oke, kita break dulu ya. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan hadirkan satu lagi narsum yang terjun di bisnis minuman kekinian. Tetaplah di Creative Money.